Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Umamah, qila dikatakan di Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu doa asma, doa yang mana yang paling didengar oleh Allah, diijabahi maksudnya. Qala, bersabda baginda Nabi, Jawfal laili, doa yang paling diijabahi, paling didengar Allah adalah doa di tengah malam, al-akhir, yang akhir, di malam yang bagian akhir. Wa duburas sholawati, dan doa setelah di belakangnya setiap sholat-sholat al-maktubati yang difardukan. 5 kali sholat itu. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Di apa itu malam bagian akhir sepertiga malam akhir, kira-kira jam 2 itu sampai fajar. Dan selepas sholat ini, masa ini lepas sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu jangan langsung pergi, itu tiba doa. Doa ya, hajatnya santri itu yang paling banyak adalah minta dikasih ilmu yang manfaat, ilmu yang setelah dikasih ilmu kamu dapat mengamalkannya, bukan hanya sekedar pengetahuan terus dapat apa itu ijazah terus dikatakan sebagai orang alim. Kamu seperti itu sudah puas. Kalau hanya itu saja dan ambil ijazahnya, nggak usah ngaji. Ya, itu. Karena maksud dari ilmu ini adalah untuk amal. Makanya kalau zaman Nabi itu dalam amal ilmu ini didahulukan, bukan harus menghabiskan semua ilmu baru amal, bukan. Tapi dikasih sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Awalnya ilmu yang disampaikan kepada umat adalah ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu umat Islam ini mengetahui kalimah ini, maka mereka langsung diajari untuk amal dan mendakwahkannya. Datang lagi mengenai akhlak-akhlak yang mulia, ya langsung mendakwahkannya. Datang lagi ilmu sholat, maka langsung juga mengajak orang untuk sholat. Ilmu zakat, ilmu puasa, akhirnya mengajak orang untuk sholat, untuk zakat, untuk berpuasa, dan diamalkannya. Dulu khamr itu masih dihalalkan. Begitu khamr ini diharamkan, maka di Madinah ini semua orang yang nyimpan khamr di rumah-rumah itu dikeluarkan semuanya, kemudian dituang di jalanan di depan rumah semuanya, sehingga jalanan itu basah semuanya, saking banyaknya khamr yang dibuang di depan rumah itu. Ketika sudah diharamkan, nah itu namanya ilmu untuk amal. Ilmu untuk amal. Wa an Ubadah as-Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma ala ardi, tidak ada di atas bumi muslimun seorang muslim ya Allah Ta'ala yang berdoa kepada Allah Ta'ala bida'awatin dengan satu doa illa atahullahu iyyaha, kecuali akan memberi muslim tadi Allah iyyaha, doanya. Au sarafa, atau Allah akan menghindarkan anhu dari muslim minasu'i, dari keburukan, mislaha, seperti doanya. Malam yad'u, selagi dia tidak berdoa, bi ismin, disertai dengan perbuatan dosa. Ini juga bisa diartikan seperti itu, atau mungkin lebih akrab pada shawab ini. Jadi ini seperti halnya yang diceritakan Nabi. Ada seorang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi mengatakan, kaifa yustajabu lah, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya fil haram. Jadi dia ini makanan, minuman, pakaian semuanya haram, maksiat artinya, ya. Maka doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Walaupun kondisi dia ini sangat memelas,
Sholat memelas tidak dikabulkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud ini. Selagi dia tidak berdoa disertai dengan perbuatan haram. Maksudnya dia ini dalam kondisi masih terus berbuat haram, belum mentobatinya, ya doa lah. Dia ini tidak akan dikabulkan doanya. Au qati'ati rahimin, atau memutus tali persaudaraan. Ini juga sesuai dengan hadisnya Abu Hurairah itu. Di hadis sahabat kan pernah kita baca. Yaitu bagaimana ketika Abu Hurairah mau berdoa, beliau mengatakan, siapa yang memutuskan tali persaudaraan di sini, maka hendaknya jangan ikut berdoa bersama aku. Karena aku dengar bahwa orang yang memutus tali persaudaraan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah dia berdoa, tetapi dia mempunyai satu kondisi sedang memutuskan, berantem atau memutuskan tali persaudaraan. Memutus sama diputus beda ya. Memutus itu artinya memang sengaja memutus tali persaudaraan dengan keluarganya itu. Atau dengan orang Islam yang lain juga boleh saja. Kalau keluarga kita anggap itu besar, seperti itu. Memutus tali persaudaraan, kekerabatan. Selagi kamu ini diputus, kemudian kamu masih pengen nyambung, diputus, pengen nyambung, diputus, nyambung, justru Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat-malaikat membantu kamu. Tapi kalau kamu sendiri sudah yang memutus, ya justru doa-doa kamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau diputus dari persaudaraan kita oleh saudara atau kerabat atau siapa, maka hendaknya langsung disembung. Atau saudara Islam pun juga begitu. Buatlah kita sembung, usaha sebisanya. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki minal qaumi, daripada kaum, idza nuksiru, bila mana kami memperbanyak doa bagaimana? Qala, berkata baginda Nabi, Allah aksar, maka Allah pun juga akan Allahu aksara. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memperbanyak ijabahan doa. Semakin kamu memperbanyak doa, maka Allah semakin banyak mengijabahi doa-doamu pula. Rawahu Muslim wa qala haditsun hasanun sahih wa rawahu al-Hakim min riwayat Abi Sa'id wa zada, dan menambahi Imam Hakim fihi, dalam riwayat Imam Hakim, aw yaddakhira lahu minal ajri mislaha, aw yaddakhira, atau Allah akan menyimpankan lahu untuk si muslim minal ajri, dari pahala, mislaha, seperti doa dia. Jadi macam-macam ya cara pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ada seorang muslim berdoa, maka mesti akan dikasih oleh Allah doanya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak dikasih bentuknya seperti permintaan dia, tetapi dia dijauhkan dari keburukan seimbang dengan doa dia itu. Atau doa itu akan disimpan oleh Allah sampai nanti di akhirat, sebesar apa yang dia telah berdoa. Ya seperti itu. Artinya apa? Kita ini nggak tahu. Tidak boleh mengatakan aku sudah doa tidak dikabulkan, nanti amblas semuanya akhirnya. Kita sudah doa tidak nampak wujud apa yang kita harapkan, tapi mungkin Allah justru akan menghindarkan kita dari satu keburukan yang tidak pernah kita kira-kira. Atau itu masih disimpan oleh Allah, nanti di akhirat akan diberikan. Rawi mereka hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa rawahu al-Hakim min riwayat Abi Sa'id wa zada fi aw yaddakhira lahu min al-ajri mislaha. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaqulu, bersabda, ingdal karbi, ketika dalam kondisi kesusahan. Di dalam kondisi berat beliau itu karb itu. Orang itu kan punya kondisi-kondisi tertentu ya. Kadang-kadang orang kondisi itu berat sekali untuk amal atau dalam perjuangan, dengan memulai sesuatu juga berat.
atau saking banyaknya halangan-halangan, saking banyaknya yang menentang ketika mau memperjuangkan agama. Hal seperti ini bisa terjadi kepada seseorang. Terutama yang banyak terjadi ya kepada para anbiya. Mereka ini selalu dapat ujian. Asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Apalagi dakwah, karena dakwah itu amalan para anbiya, ya semua orang yang melakukan dakwah, maka ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada para anbiya sedikit banyak ya akan kena kepada orang dakwah, ya seperti itu. Kalau amalannya sama, ujiannya sama. Kalau amalannya itu sama, ujiannya juga sama, seperti itu. Dalam berjamaah juga itu keluar jamaah. La ilaha illallah, beliau berkata, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Muttafaqun alaih. Ini doa yang sering dibaca oleh para masyayikh Nidhamuddin ini. Selalu dibaca ini. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, al-azimu yang maha agung, al-halimu yang maha tidak mudah marah, bijak. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, Rabbul arsy yang mengatur arsy, Rabbul arsy yang mengatur arsy, al-azimu yang maha agung. Kembali kepada Allah. Rabbul arsy yang mengatur arsy, al-azimu yang maha agung. Kembali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Rabbus samawati yang mengatur langit-langit, yang mengatur langit-langit. Langit itu banyak sekali, ada sampai 7 tingkatan langit. Rabbus samawati yang mengatur langit-langit semuanya. Wa rabbul ardi, dan yang mengatur bumi. Wa rabbul arsy, dan yang mengatur arsy. Wa rabbul arsy yang mengatur arsy. Al-karimi, al-karimu yang maha mulia. Kalau kembali kepada Allah, al-karimu yang maha mulia. Ini bisa al-karimi, ya kan? Kembali kepada arsy. Al-karimi yang maha mulia. Kenapa kok arsy ini dikatakan sebagai mulia, atau dalam bahasa Jawa itu lomo? Karena dari situlah Allah SWT menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya dari arsy. Maka arsy itu dikatakan sebagai maha lomo, maha mulia. Apa lomo itu? Maha dermawan. Arsy-nya sebetulnya bukan arsy-nya. Arsy itu makhluk, yang menciptakan arsy itulah yang maha dermawan. Seperti kita mengatakan, ini istana raja ini lagi bagi-bagi hadiah untuk seluruh rakyatnya. Bukan istananya yang bagi-bagi, tetapi yang bagi-bagi yang punya istana. Paham maksudnya? Nah, dalam hal seperti ini juga itu, kalau kita buatkan al-karim kembali kepada arsy, itu maksudnya adalah yaitu Allah lagi, kembali lagi seperti itu. Al-azimu juga boleh. Al-azimu tadi, al-azimi juga boleh saja itu. Itulah ilaha rabbul arsy al-azimi juga bil jarri. Kebanyakan ulama juga bil jarri. Ya, la ilaha illa rabbul arsyil azimi. Nah, rabbul arsyil azimi, yaitu arsy yang maha agung. Nah, karena
itu istananya Allah atau arsy-nya Allah itu maha besar. Itu juga boleh. Jadi boleh artinya la ilaha rabbul arsyil azimi, la rabbul arsyil azimu, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimu, bisa rabbul arsyil karimi. Kalau karimu kembali kepada Allah, karimi kepada arsy-nya. Al-azimu kembali kepada Allah, al-azimi kepada arsy-nya, juga muttafaqun alaih. Ini dibaca sering ini. Artinya ini dibaca kenapa? Ini dibaca ini supaya musibah-musibah, dalam kondisi kejepit, kondisi susah itu jadi hilang. Coba situ Al-Azim yang Maha Agung, Al-Halimu yang Maha tidak marah. Karena bisa jadi kita ini dalam kondisi kejepit, dalam kondisi tertekan, itu kan marahan Allah. Ya Allah, janganlah marah kepada Engkau ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang tidak mudah marah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya arsy, dengan arsy-Nya adalah maha luas. Luasnya arsy ini yang maha besar. Besarnya arsy menunjukkan kebesaran Engkau. Kalaupun Engkau tidak menyiksa hamba-hambamu yang telah banyak berbuat dosa ini, tidaklah akan mengurangi kerajaanmu, arsy-Mu. Ini sama dengan itu loh, di dalam ayat itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau Engkau azab mereka ya Allah, wong itu juga hamba-hambamu, hamba sendiri. Kalau Engkau tidak mengadab mereka, kalau Engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya kalaupun Engkau mengampuni tidak akan mengurangi kemuliaanmu. Tetap saja Engkau ada Al-Azizul Hakim, maha menangan lagi maha bijaksana. Demikian jika seperti itu, orang dalam bisi kejepit mengatakan Engkau adalah Tuhannya arsy yang maha agung. Kalau Tuhannya arsy yang maha agung ini tentu saja itu juga mengampuni. Engkau maha agung, arsy-Nya saja besar, apalagi yang punya arsy lebih besar lagi, maha agung. Tentu saja Engkau mudah saja mengampuni hambamu ini ya Allah. Engkau adalah Tuhannya yang langit, seluruh langit, Tuhannya bumi, dan Tuhannya arsy yang maha lumo, yang maha dermawan. Dengan kedermawanmu itulah aku minta ya Allah, supaya Engkau tuangkan kepada kami, kepada diriku ini kasih sayangmu. Akhirnya lepas semuanya itu rasa, yaitu kejepit, rasa apa namanya, sumpek, susah, itu semua hilang semuanya. Jadi itu cara doa ini biasa. Kayaknya hamba itu berkata kepada seorang raja ketika marah, maka kamu wahai raja, engkau adalah raja besar, tidak pantas raja yang sebesar ini kok menghukum rakyat sekecil aku ini. Aku ini nggak ada apa-apanya. Akhirnya oh iya, raja kan gitu. Ada raja, wahai raja, kerajaanmu adalah besar sekali, kekuasaanmu besar sekali. Tidak pantas raja yang kekuasaannya begitu besar, begitu loh. Lah kok digigit semut gitu saja, semutnya harus dibakar semuanya kan enggak? Ada enggak apa-apa. Semut itu enggak ada apa-apanya itu. Saking besarnya, enggak terasa. Kesalahan yang aku buat kepada engkau tidak terasa. Saking gedenya kerajaanmu dan saking luasnya pengampunanmu. Nanti kalau raja itu besar begitu. Nanti katakan Al-Karim idza qadara afa. Orang mulia itu kalau sudah menang itu malah justru ngampuni, enggak apa-apa. Orang mulia. Tapi kalau laim itu orang yang tercela itu begitu. Kalau sudah berkuasa malah tambah dia akan berbuat dosa seperti Fir'aun. Begitu berkuasa malah habis-habisan menzalimi, menganiaya, yaitu Bani Israel, orang-orang iman pada waktu itu. Al-Fatihah.